Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan beri judul renungan pagi hari ini dengan judul Semakin Tajam. Kita awali pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Semakin tajam, tema ini saya ambil karena inilah pola berpikir kita semakin peka atau semakin tajam. Bahwa hidup di dunia ini kita menempatkan diri kita seperti kita hidup di dalam kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan tadi Injil Matius 6 ayat yang ke-9 dan ayat 10, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Itu bukan hanya sekedar formula doa, tetapi pola hidup orang percaya hendaklah demikian. Ayat 9 berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya dipermuliakanlah namamu. Setiap orang percaya memiliki panggilan hidup, baik engkau makan maupun minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sudah jelas. Kemudian yang kedua, dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan, selain memuliakan nama Tuhan, kita juga harus memiliki satu pedoman atau pola hidup bahwa kerajaan Bapa di surga itu akan datang dan menjadi nyata. Kehendaknya menjadi nyata. Pemerintahannya menjadi nyata. Di bumi seperti di surga. Jadi layaklah ketika kita di bumi bertindak seperti halnya pangeran-pangeran kerajaan Allah, yaitu anak-anak Allah. Memang demikianlah seharusnya. Saya akan membacakan ayat selanjutnya, Injil Matius 16 ayat 25 sampai 26. Mengapa kita harus menempatkan diri selagi hidup di bumi, namun harus hidup seperti halnya di kerajaan surga. Dan inilah hal yang diminta oleh Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 25-26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi ketika kita hidup di bumi ini, memang selain mempertahankan hidup, mencukupi kebutuhan hidup, namun sesungguhnya bagi orang percaya, hidup di dunia ini adalah seperti hidup sedang dipersiapkan untuk hidup di dunia yang akan datang. Bukan hanya di bumi, tapi dunia yang akan datang, yaitu di bumi yang baru dan langit yang baru yang Tuhan ciptakan. Kita harus semakin tajam, semakin peka pada tahap-tahap awal kehidupan kita mengenal Tuhan. Memang ada tahapannya ya, tidak langsung jadi dewasa. Pada tahap-tahap awal belajar melakukan kehendak Tuhan atau menyukakan hati Bapa, seseorang harus selalu menaruh kecurigaan terhadap segala sesuatu yang saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan. Jangan-jangan segala sesuatu yang kita lakukan itu mendukakan Roh Kudus, mendukakan hati Bapa. Kalau seseorang berkata kepada Tuhan, selidiki aku ya Tuhan, itu artinya kita bersedia mengoreksi diri dengan seksama. Sebab untuk seseorang mengenali keadaan dirinya, hal ini tidak bisa terjadi secara otomatis kalau ia tidak serius atau selalu mempersoalkannya. Ini adalah suatu atau satu-satunya persiapan
hidup kita memasuki dalam kerajaan hidup yang kekal, yaitu dalam kerajaan surga. Karena di kerajaan surga nanti kita tidak boleh ada suatu pun perlakuan kita yang mendukakan hati Roh Kudus atau Allah. Jadi dari sekaranglah kita mempersoalkannya. Apakah perbuatan kita dari yang sederhana-sederhana kecil-kecil ini sudah berkenan atau tidak? Seharusnya warna kehidupan seperti inilah sudah dilatih atau diterapkan sejak kita masih hidup di bumi ini. Dunia ini juga bagian dari kerajaan Allah. Karena tadi kita minta sesuai dengan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi orang percaya mestinya selalu berpikir bahwa dirinya ada di dalam pemerintahan Allah sejak dia hidup di bumi. Jadi tidak bisa dikatakan tidak ada daerah netral di mana seseorang boleh hidup berbuat sesuka-sukanya sendiri. Oleh karena dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajarkan pola hidup yang tadi sudah kita baca. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setiap orang yang berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan akan mengalami sakitnya ketika harus melakukan keinginan Bapa dengan membunuh keinginannya sendiri. Ya, tadi firman Tuhan berkata Injil Matius 16, kalau mempertahankan nyawanya sendiri, keinginannya sendiri, justru itu akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kita rela dengan suka hati membunuh keinginan kita sendiri dan melakukan kehendak Bapa bukan kehendak kita sendiri, berarti kita memperoleh nyawa kita kembali. Inilah pola sejati hidup selagi kita hidup di dunia ini, semakin tajam, semakin peka. Apakah hidup kita sudah melakukan kehendak Bapa? Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini mengajar kami. Kami minta dalam doa bahwa kerajaan-Mu datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ajar kami bukan hanya mempertahankan hidup kami, menjalankan keinginan diri kami sendiri, namun kami menyadari dan mempersoalkannya mulai dari sekarang, bahwa hidup kami adalah hidup melakukan kehendak Bapa di bumi seperti halnya di surga. Berkelakuan, berperbuatan, melakukan, mengatakan sesuatu, kami mulai peka apakah semuanya ini melakukan kehendak Bapa, sudahkah menyenangkan hati Bapa atau justru mendukakan hati Roh Kudus. Ajar kami setiap hari menyenangkan hati Tuhan, sehingga kapanpun kami hidup kami berakhir, kami boleh pulang ke dalam kerajaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.